setelah kita baca dua bab yang telah disebutkan oleh penulis atau pendahuluan bersama bab yang pertama, dan pada sore hari ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu di halaman 16 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang menahqiq tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala setelah menjelaskan tentang kewajiban bertauhid dan juga beliau terangkan tentang keutamaan tauhid, maka beliau lengkapi dengan menjelaskan tahqiq tauhid. Karena kesempurnaan tauhid dan kesempurnaan pahala bagi orang yang bertauhid itu didapatkan oleh orang yang mentahqiq tauhid itu. Mentahqiq tauhid tersebut. Secara global, makna mentahqiq tauhid, menyempurnakan tauhid adalah dia memurnikan tauhidnya, membersihkannya dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk bid'ah, dan segala bentuk maksiat. Itu mana mentahqiq tauhid. Jadi secara global bahwa di dalam mentahqiq tauhid itu ada mentahqiq yang sifatnya wajib dari yang sifatnya mustahab, sifatnya sunnah. Iya. Karena dari tauhid ada pembahasan-pembahasan yang merupakan pokok tauhid. Kapan pembahasan-pembahasan itu ditelantarkan atau dilanggar, maka itu membatalkan tauhidnya. Dan dari tauhid ada beberapa perkara yang merupakan kesempurnaannya. Kalau misalnya hilang darinya, tidak membatalkan tauhidnya, hanya hilang kesempurnaannya. Dan kesempurnaan ini ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat mustahab. Ada yang bersifat sunnah. Jadi kalau begitu, saya ingin membahasakan di sini dengan dua bahasa, bahwa di dalam tahqiq tauhid ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini pembahasan untuk lebih rincinya, bahwa tahqiq terhadap tauhid terbagi dua. Ada tahqiq li asli tauhid, dan ada tahqiq li kamali tauhid. Ada tahqiq terhadap asal, terhadap dasar pokok dari tauhid. Dan yang kedua ada tahqiq berkaitan dengan kesempurnaan tauhid. Berkaitan dengan kesempurnaan
tauhid. Jadi terbagi berapa? Terbagi dua. Ini diperhatikan dengan baik ya. Sebab ini kaidah dasar di dalam menimbang seorang itu tauhidnya sempurna atau tidak. Iya. Dan ini kaidah dasar yang kita akan pakai di dalam memahami seluruh buku ini dari bab yang pertama hingga bab yang ke-66. Sehingga pembahasan apa saja yang kita baca pada setiap bab, kita melihat ini pembahasan sifatnya apa? Mentahqiq asli tauhid atau mentahqiq kamal tauhid. Jelas? Jadi kalau tahqiq terhadap asal tauhid, dasar tauhid itu namanya dasar pondasi. Kalau dasar dan pondasinya hilang, batal tauhidnya. Batal apa? Tauhidnya. Iya. Jadi ini yang disebut dengan nama apa? Aslut tauhid. Yang kedua, tahqiq kamal tauhid. Mentahqiq kesempurnaan tauhid. Iya. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, maka kaitannya adalah pelengkap. Kalau kesempurnaan ini hilang, tidak membatalkan tauhidnya. Hanya saja mengurangi tauhid itu. Mengurangi tauhid tersebut. Iya. Jelas ya? Baik. Dan perlu saya detailkan lagi bahwa pembagian yang kedua, tahqiq terhadap kamal tauhid. Kamal tauhid, kesempurnaan tauhid itu ada dua macam. Ada kesempurnaan tauhid yang bersifat wajib, dan ada kesempurnaan tauhid yang bersifat apa? Bersifat sunnah, mustahab. Iya. Baik. Jadi sekali lagi tauhid, tahqiq tauhid terbagi berapa? Dua. Ada tahqiq terhadap asal tauhid, pokok tauhid dasarnya. Yang kedua ada tahqiq terhadap apa? Kamal at-tauhid, kesempurnaan tauhid. Untuk kesempurnaan tauhid terbagi dua. Ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang apa? Yang sunnah. Dasar tauhid itu dia harus berlepas. Kalau dia dikatakan tahqiq tauhid, dia harus membersihkan dirinya dari segala syirik akbar dan membersihkan dirinya dari segala pembatal keislaman. Ini yang disebut dengan nama apa? Tahqiq asli tauhid. Iya. Mentahqiq dasar tauhid. Sebab adanya syirik akbar, adanya pembatal keislaman, ini akan menggugurkan tauhid seluruhnya. Akan menggugurkan tauhid seluruhnya. Sehingga seorang itu tidak dikatakan lagi beriman kepada Allah, tidak pula dikatakan dia berislam. Dia sudah dikatakan musyrik atau dikatakan kafir. Kalau dia tidak mentahqiq dasar tauhidnya, asli tauhid. Yang kedua, tahqiq terhadap kesempurnaan yang wajib. Tahqiq terhadap kesempurnaan tauhid yang sifatnya wajib, ini mencakup ia meninggalkan syirik asgar, meninggalkan bid'ah, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ini tahqiq terhadap kesempurnaan yang wajib. Sebab orang yang jatuh dalam syirik asgar kurang tauhidnya, tapi dia tidak dikafirkan keluar dari Islam. Jelas ya? Tidak dikafirkan keluar dari Islam. Demikian pula orang yang jatuh di dalam bid'ah, dan ini tentunya bid'ah yang sifatnya tidak mengkafirkan. Sebab bid'ah itu dua macam ya, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Kalau bid'ah yang mengkafirkan, dia masuk kepada yang pertama.
Iya. Jadi dari tahqiq kesempurnaan tauhid yang bersifat wajib, dia bersihkan dirinya dari bid'ah. Sebab bid'ah itu adalah hal yang diharamkan. Berdusta atas nama Allah. Iya. Mendapat laknat orang yang melakukannya, tidak diterima amalannya. Dan selainnya dari bahaya bid'ah. Demikian pula maksiat-maksiat, hal-hal yang diharamkan. Dari perbuatan minum minuman keras, perbuatan berjudi, berzina. Ini dari hal yang diharamkan. Maka dari tahqiq tauhid, seorang meninggalkan segala hal yang diharamkan. Tapi ini sifatnya tahqiq kesempurnaan. Sempurnaan tauhid yang wajib. Iya. Kemudian yang ketiga, dari kesempurnaan tauhid, dari tahqiq tauhid, maksud saya, dari tahqiq tauhid adalah mentahqiq tauhid, mentahqiq kesempurnaan tauhid yang bersifat sunnah. Ada yang bersifat sunnah. Yang bersifat sunnah itu apa? Yaitu dengan dia mengerjakan hal-hal yang disunnahkan, meninggalkan perkara yang makruh, melakukan hal-hal yang disunnahkan, meninggalkan hal-hal yang makruh. Iya. Jadi ini yang disebut dengan nama mentahqiq tauhid. Jelas sampai sini? Karena itu penulis beliau akan menerangkan nanti bab-bab. Ada sebagian bab berkaitan dengan tahqiq aslut tauhid, dasar tauhid yang ditahqiq di pembahasan bab itu. Di pembahasan bab yang lainnya ada yang berkaitan dengan tahqiq terhadap kesempurnaan tauhid. Jadi pembahasan-pembahasan penulis di dalam buku ini, beliau ingin menjelaskan kepada orang yang membaca buku ini bagaimana dia menyempurnakan tauhidnya. Iya. Sehingga ia sampai ke tingkatan orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna. Dan dari sini tampak keagungan pembahasan di dalam buku ini. Baik. Kita akan membahas ayat-ayat dan hadits-hadits yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Iya. Kata beliau, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Bab siapa yang mentahqiq tauhid, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi kalau dia masuk dalam surga tanpa hisab, artinya tanpa perhitungan. Dan yang seperti ini kalau dia mentahqiq tauhidnya secara sempurna. Dia tahqiq terhadap aslut tauhid dan kamalat tauhid, semuanya. Dia tahqiq. Jelas ya? Dan insyaallah ta'ala akan lebih terang maksud dari penulis ketika kita baca nanti hadits yang beliau sebutkan. Beliau bawakan 2 ayat dan 1 hadits di dalam bab ini. Kata penulis rahimahullahu ta'ala di halaman 16, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Firman Allah ta'ala, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan. Seorang imam yang menjadi teladan. Qanitan lillah, senantiasa patuh kepada Allah. Hanifan, menghadapkan dirinya hanya kepada Allah. Iya. Hanifan, dia menghadap kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu selain daripada Allah. Itu hanif. Walam yaku minal musyrikin. Serta sama sekali beliau ini, Nabi Ibrahim, tidak pernah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah.
Iya. Di dalam ayat ini disebutkan 4 sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan 4 sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan 4 sifat ini adalah sifat orang-orang yang menyempurnakan, mentahqiq tauhidnya. Karena Nabi Ibrahim adalah panutan orang-orang yang bertauhid. Adalah panutan orang-orang yang bertauhid. Karena itu di ayat setelahnya Allah firman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad agar supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak pernah tergolong ke dalam orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi di dalam hal bertauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah panutan yang wajib diikuti. Karena begitu, beliau digelari oleh para ulama sebagai imamnya orang-orang yang bertauhid. Iya. Tatkala Nabi Ibrahim ini adalah contoh sosok suri tauladan yang sempurna tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat beliau di dalam Al-Quran agar supaya menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang ingin bertauhid seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat ini disebutkan 4 sifat untuk Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ummah itu biasa di bahasa Indonesia disebut umat ya. Tapi kalau umat di bahasa Indonesia kita itu bermakna pengikut agama. Ya, sekelompok orang yang mengikuti agama. Dan harus diketahui ya bahwa kata umat itu punya banyak makna. Ada sekitar 10 makna di kalangan ahli bahasa Arab tentang makna umat. Dan ini disebut oleh sejumlah ulama. Iya, kalau di penggunaan Al-Qur'anul Karim, kata umat itu digunakan pada 4 hal. Kalau di penggunaan Al-Quran, yang pertama, umat bermakna umat setiap Rasul. Itu yang sudah berlalu bersama kita. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Ya, jadi umat yang mengikuti Rasul itu disebut apa? Umat. Ini penggunaan yang paling banyaknya yang dipakai. Yang kedua, umat bisa bermakna imam, pemimpin yang menjadi tauladan. Iya, yang menjadi panutan manusia. Ini makna yang kedua, dan inilah makna yang diinginkan di sini. Di ayat yang kita baca sekarang ini tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat, yaitu seorang imam. Iya. Jadi dia dikatakan imam sebagai umat karena dia panutan manusia. Kalau dia sudah berbicara, manusia mengikutinya. Jadi seakan-akan dia mewakili manusia. Ini umat makna yang kedua. Umat makna yang ketiga, masih dalam penggunaan Al-Quran, umat bermakna agama. Bermakna agama.
Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim lamuhtadun." Sesungguhnya ini ucapan dikaitkan dalam Al-Quran dari ucapan orang-orang yang fanatik terhadap agama kesyirikan yang dianut oleh ayah-ayah mereka. Mereka berkata bahwa kami mendapatkan ayah-ayah kami di atas suatu umat dan kami di atas jejak mereka mengikutinya. Berarti umat di sini bermana apa? Bermana agama. Dia dapatkan ayah-ayahnya di atas agama dan mereka mengikuti agama ayah-ayahnya, nenek moyang mereka. Jadi ini mana yang ketiga? Dari mana umat? Umat bermana apa? Bermana agama. Dan yang keempat, umat bermana waktu, masa tertentu. Iya. Bermana masa, waktu. Dan ini ada penggunaannya di dalam Al-Quran di dua tempat, di surah Hud dan di surah Yusuf. Di surah Yusuf tentang kisah orang yang dipenjara itu, kemudian Nabi Yusuf mentakwil mimpinya, lalu dia bebas dan terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, dia akan menjadi pelayan raja. Maka si pelayan raja ini ketika mendengar mimpi sang raja, ia menanyakan apa makna mimpinya kepada pembesar kerajaannya, tapi mereka tidak menjawabnya, tidak bisa menjawabnya. Maka disebut dalam kejadian kisah itu, wadzakara ba'da ummah. Ia pun mengingat setelah umat, maksudnya setelah beberapa saat dia baru apa? Baru mengingat tentang Nabi Yusuf yang jago mentakwil mimpi di penjara. Jadi umat di sini bermakna apa? Waktu, jarak waktu. Jadi ini 4 sudah, mana umat semuanya dari ayat Al-Quran. Dan masih ada satu lagi, kita genapkan menjadi 5. Masih dalam penggunaan Al-Quran juga, umat itu bermakna sekelompok manusia. Bermakna sekelompok manusia. Iya. Seperti di dalam surah Al-Qasas, di kisah Nabi Musa alaihi salam ketika mendatangi Madian, negeri Madian, dan dihikayatkan di dalam kisah itu, wa wajada 'alaiha ummatan minan nasi yasqun. Beliau mendapatkan di mata air itu ada umat dari manusia sedang mengambil perbekalan minum. Jadi umat bermakna sekelompok apa? Sekelompok orang, sekelompok manusia. Baik, jadi ini 5 penggunaan umat, semuanya di dalam apa? Di dalam Al-Quranul Karim. Dan ada penggunaan umat yang lainnya disebutkan oleh ahli bahasa, tetapi dari mana yang diambil dari hadits atau mana dari yang dikenal dari sisi bahasa Arab. Iya. Jadi ini sifat yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang imam, panduan, tauladan. Iya. Dan ciri seorang imam itu, kalau dia dikatakan imam, suri tauladan, berarti dia adalah orang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia dan dijadikan panutan dalam perilaku dan perbuatannya. Itu imam namanya. Iya. Itu imamah di dalam agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka para imam, para pemimpin dalam agama yang memberi hidayah dengan perintah kami, dengan agama kami. Mereka menjadi imam, pemimpin dalam agama kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangat yakin. Derajat yakin itu derajat ilmu yang tinggi. Ilmu yang sangat kuat. Ya. Maka dengan ilmu dan dengan kesabaran. Sabar di dalam belajar, sabar di dalam beramal, sabar di dalam menyampaikan. Ya. Dengan ilmu dan kesabaran inilah seorang menjadi imam panutan di dalam agama. Ya, karena itu
Tatkala disebut bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang imam, seorang umat, yaitu imam dan tauladan, maka para ulama menafsirkannya yaitu dia mengajarkan kebaikan dan menjadi panutan di tengah manusia dalam perilaku dan amalannya. Jadi sifat yang pertama, ya, seorang yang bertauhid, dia mengajarkan dari tauhid yang dia ketahui kepada manusia. Sebagaimana dia cinta, mendapat hidayah cinta, tergolong ke dalam orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah, hendaknya dia juga cinta hal ini untuk orang lain. Iya. Dia cinta untuk orang lain. Kemudian dia ketika berilmu, dia beramal dengan ilmunya. Sehingga dia menjadi panutan yang baik untuk manusia. Baik, jadi ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, qanitan lillahi. Ya. Beliau ini adalah seorang yang kunut, qanit kepada Allah. Qanit itu dari kata kunut. Iya. Kunut sudah bahasa Indonesia ya. Biasanya kita kalau menyebut kata kunut, ya biasanya kunut subuh atau kunut witir. Nah itu salah satu dari makna kunut. Dan kunut itu punya belasan makna dalam bahasa Arab. Dan dari sisi penggunaan syarak juga punya beberapa makna. Di antara makna kunut adalah orang yang khusyuk. Dia khusyuk. Di antara makna kunut adalah orang yang gemar melakukan ketaatan. Gemar melakukan ketaatan. Iya. Di antara makna kunut juga adalah dia continue, terus menerus di atas ketaatan dan ibadah. Nah, iya. Dan di antara makna kunut, lamanya seorang itu berdiri melakukan ibadah. Ya. Ini mana-mana kunut yang cocok untuk disebutkan di sini. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang qanit. Dan ini sifat yang kedua dari ahli tauhid yang menyempurnakan mentahqiq tauhidnya. Dia gemar melakukan ketaatan, khusyuk beribadah kepada Allah, selalu continue di atas ibadah. Iya. Itu sifat para nabi dan para rasul disebutkan di dalam ayat yang lain. Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in.
Di antara makna kunut adalah orang yang gemar melakukan ketaatan. Gemar melakukan ketaatan. Iya. Di antara makna kunut juga adalah dia continue, terus menerus di atas ketaatan dan ibadah. Nah, iya. Dan di antara makna kunut, lamanya seorang itu berdiri melakukan ibadah. Ya. Ini mana-mana kunut yang cocok untuk disebutkan di sini. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang qanit. Dan ini sifat yang kedua dari ahli tauhid yang menyempurnakan mentahqiq tauhidnya. Dia gemar melakukan ketaatan, khusyuk beribadah kepada Allah, selalu continue di atas ibadah. Iya. Itu sifat para nabi dan para rasul disebutkan di dalam ayat yang lain. Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan menyangka bahwa kaum musyrikin itu tergolong dari orang-orang yang berislam. Iya. Karena di masa beliau hadapi sejumlah manusia. Ketika diterangkan bahwa perbuatan ini tergolong dari perbuatan kesyirikan, sebagian orang menganggap, oh itu bukan perbuatan kesyirikan. Itu tetap dianggap sebagai kaum muslimin. Dan ini adalah hal yang keliru. Nah, selesai penafsiran beliau, rahimahullah. Ya, dan ini adalah penafsiran yang sangat indah sekali. Kemudian ayat yang kedua, wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun terhadap Rabb mereka, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Ini ayat yang ke-59 dari surah Al-Mu'minun. Iya. Sebenarnya ayatnya ada keterkaitannya ya dengan ayat ke-57 dan ayat ke-58. Nah, ayat yang ke-57, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap khasyat kepada Rabbnya, rasa takut kepada Rabbnya adalah mushfiqun. Orang-orang yang sangat mengasihani diri mereka sendiri. Maksudnya mereka benar-benar takut kepada Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yuqinun. Itu orang-orang yang sangat yakin terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Baru disebutkan ayat ini. Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Iya. Sini penulis ingin menjelaskan bahwa dari tahqiq tauhid, ciri orang yang beriman itu sama sekali dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Tidak syirik akbar, tidak pula syirik asgar. Bersih dari segala kesyirikan. Dan inilah makna tahqiq terhadap tauhid. Jika dia ingin menggolongkan dirinya ke dalam orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, dia harus periksa segala perilakunya dari awal sampai akhir. Iya. Apakah sudah ikhlas segala perilaku itu hanya untuk Allah? Apakah sudah bersih dari kesyirikan? Ataukah ia masih memiliki bentuk dari menduakan Allah, mempersekutukan Allah dalam sebagian ibadah? Ini harus selalu dia periksa pada dirinya. Karena itu disebutkan di sini dari sifat orang-orang yang beriman, mereka sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Baik.
Jadi ini dua ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Ya. Ini terkandung di dalamnya sifat Nabi Ibrahim dan sifat orang-orang yang beriman. Seluruh sifat-sifat ini, ya, siapa yang memilikinya, maka dia telah mentahqiq tauhid itu dan berhak untuk masuk ke dalam surga tanpa ada hisab. Tanpa ada apa? Hisab, tanpa ada perhitungan. Ya. Dan ini dari keindahan orang yang mewujudkan tingkat tauhid yang paling tinggi. Manusia ada yang masuk surga tapi dengan perhitungan, dihisab dahulu. Ya. Ada yang melalui hisab langsung masuk surga. Ada yang setelah dihisab dia diadab, disiksa di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Kalau masuk neraka bersih dari dosa, setimpal sesuai dengan amalan yang dia lakukan di dunia, baru setelah itu dia dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Iya. Mentahqiq tauhid di derajat yang sempurna tanpa ada hisab dan tanpa ada apa? Hisab. Nah, ini yang ingin diterangkan oleh Syekh ini. Sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Iya. Kalau sebelumnya, di bab sebelumnya, terangkan keutamaan tauhid secara umum. Hah? Secara umum. Iya. Pasti masuk surga. Kalau di bab ini, beliau keutamaan tauhid dengan kadar yang lebih tinggi lagi. Iya. Dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Ya. Mereka sudah diterangkan dalam dua ayat. Sudah diterangkan di dalam. Maka kita bisa mengambil penegasan pelajaran dari dua ayat ini. Yang pertama, terdapat kewajiban atau terdapat penjelasan sifat-sifat orang yang sempurna di dalam mentahqiq tauhidnya. Ya, kemudian terdapat anjuran mengikuti sifat-sifat tersebut. Ini diterangkan dari sifat Nabi Ibrahim dan sifat orang-orang yang beriman. Dan juga kedua ayat menegaskan kewajiban dari mentahqiq tauhid itu wajib untuk berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Kemudian yang terakhir dari kandungan dua ayat, ingat bahwa ini adalah sifat Nabi Ibrahim dan sifat orang-orang yang beriman. Iya. Sifat orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian beliau bawakan hadis. Hadisnya agak panjang. Ya, dari halaman 16 hingga halaman 20. Saya akan baca hadisnya sambil saya terangkan secara langsung kandungan manfaat dan faedah yang terdapat di dalam hadis ini. Kata beliau rahimahullahu taala, kata penulis, An Husain bin Abdurrahman annahu qala. Terjemahannya di halaman 18. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau bertutur berkata, Kuntu inda Sa'id ibn Jubairin. Kata Husain bin Abdurrahman, suatu ketika saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini dari tokoh ulama di masa tabi'in. Rahimahullahu ta'ala. Salah seorang ahli fikih terkenal dari murid Ibnu Abbas yang sangat senior. Iya. Jadi Husain bin Abdurrahman bercerita bahwa suatu ketika beliau berada di sisi Sa'id bin Jubair. Nah, ini memberikan kepada kita pelajaran ya, bagaimana keadaan umat di masa dahulu, umat di generasi pertama. Dekat dengan orang-orang yang berilmu. Dekat dengan para guru. Selalu hadir bersama mereka mengambil ilmu. Ya. Jadi membuat umat ini di masa pertama dijayakan. Karena kejayaan umat itu kembali kepada umat itu sendiri. Semakin dekat mereka kepada agama, maka akan semakin kuat umat tersebut. Iya. Tapi yang menjadi masalah bagi kita di masa ini adalah jauhnya umat dari ilmu agama. Dan jauhnya umat ini dari para ulama'nya. Iya. Jadi menjadi titik permasalahan sebenarnya. Sebab segala jenis kekuatan
ada di tengah umat ini kalau mereka mempelajarinya dari agama. Iya. Tidak perlu sibuk-sibuk memikirkan seperti yang dipikirkan oleh manusia di masa sekarang ini. Dari perlombaan mengejar teknologi dan kemajuan dunia. Kemajuan-kemajuan dunia dimiliki oleh orang-orang kafir dari masa dahulu. Tapi bersamaan dengan itu Nabi dan para sahabatnya dijayakan. Maka kita harus tahu kejayaan mereka dari sisi mana. Iya. Dan inilah yang sebenarnya yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir dari masa ke masa. Kalau umat Islam itu belajar kembali mempelajari agamanya. Ya, karena itu kita melihat di masa ini, kalau ada orang-orang yang serius ingin belajar kepada agamanya, pasti akan dihalang-halangi dengan berbagai cara. Ya. Dianggaplah bahwa itu adalah pemahaman terorisme, dianggaplah bahwa itu adalah pemahaman ekstrim, ya. Dianggaplah bahwa ini adalah pemahaman radikal atau yang semisal dengan itu. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa ada orang-orang yang keliru di dalam menerapkan sendi-sendi agama sehingga jatuh dalam perbuatan terorisme, perbuatan radikalisme dan semisalnya, kita tidak pungkiri ada orang-orang seperti ini. Tapi orang yang belajar ilmu agama dengan benar harusnya tidak diberi hukum sama dengan orang-orang yang keliru jalannya. Iya. Karena itu orang-orang yang belajar agama di masa ini itu adalah suatu hal yang hendaknya dia syukuri sebagai suatu anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena jauhnya seorang hamba dari agama ini adalah sebab kelemahan. Hal yang menghilangkan rahmat darinya dan menjauhkannya dari kebaikan. Menjauhkannya dari kebaikan. Jadi kata beliau suatu ketika saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu beliau bertanya, ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqadda al-bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Iya. Jadi ada bintang jatuh, beliau tanya, siapa yang melihatnya semalam? Fakultu ana, kata Husain bin Abdurrahman. Iya. Saya pun menjawab, saya. Ya. Summa qultu, kemudian saya mengabarkan, ama inni lam akun fi salatin walakin ludibtu. Ketahuilah bahwa ketika itu sesungguhnya saya tidak sedang mengerjakan salat, tapi saya disengat oleh kalajengking. Jadi siapa yang melihat bintang di malam hari? Ya biasanya orang yang bangun di tengah malam, dia bangun untuk apa? Bangun untuk sholat. Iya. Maka karena mungkin saja disangka seperti itu, Husain bin Abdurrahman berkata, ketahuilah bahwa malam itu saya bangun bukan karena ingin sholat, tapi karena saya disengat kalajengking. Makanya beliau bangun. Iya. Perhatikan ya. Dari kedalaman ilmu para ulama as-salaf. Mereka tidak senang dipuji dengan hal-hal yang mereka tidak lakukan. Ya, jadi dalam pembicaraan, kalau misalnya ada pujian pada mereka di situ, ya, padahal sebenarnya itu adalah amalan yang mereka tidak lakukan, mereka akan berkata, saya tidak melakukannya. Iya, saya tidak melakukannya. Karena bukan dari sifat yang baik seseorang yang gemar dipuji terhadap amalan yang dia tidak lakukan. Nah, kemudian qala fama sana'ta, kata Sa'id bin Jubair, ya, rahimahullah, lalu apa yang kau lakukan ketika kamu disengat kalajengking? Apa yang kamu lakukan? Qala qultu irtaqaitu, beliau berkata, saya menjawab, saya pun minta diruqyah. Minta diruqyah. Jadi dia melakukan ruqyah. Iya. Qala, maka Sa'id bin Jubair ketika mendengar bahwa Husain bin Abdurrahman minta diruqyah, beliau pun bertanya, "Fama hamalaka ala dalik?" Ya, alasan apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Iya. Perhatikan ya.
dari kebiasaan para ulama terdahulu di kalangan as-salaf. Kalau ada amalan yang mereka lakukan, bertanya tentang dalil. Apa dalilnya kamu lakukan itu? Alasan itu, bertanya apa dalilnya? Iya. Beda dengan banyak manusia di masa ini. Hanya ikut-ikutan saja. Dia lihat si A melakukan begitu, dia juga ikut melakukannya. Si B melakukan sebuah pekerjaan, dia juga ikut melakukannya. Dan ini keliru. Hal yang seperti ini. Iya. Bahkan seorang alim pun, kalau dia melakukan sebuah amalan, dia harus ditanya apa dalil dia melakukan amalan tersebut. Nah, sebab ikut-ikutan itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Apalagi berkaitan dengan masalah akidah. Dalam masalah keyakinan. Dalam masalah keyakinan. So, keyakinan yang diyakini, itulah yang menguatkan dia. Ya. Setelah kita bahas pada pertemuan tahun lalu, jadi materi 3 landasan utama, orang yang ditanya di alam kubur itu, ya, tentang siapa Rabbmu yang kamu sembah, siapa nabimu, apa agamamu. Tiap kali ditanya dia menjawab apa? Ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Ini orang ikut-ikutan. Iya. Tidak bermanfaat baginya di alam kubur. Maka dia harus tahu apa dalilnya. Harus tahu apa dalilnya. Nah, kalau tidak, dikhawatirkan dia tergolong seperti orang yang dikisahkan dalam Al-Quran. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Iya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari tatkala orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Ini tidak tanggung-tanggung. Biasanya kalau orang sedih, menyesali suatu hal yang pergi, dia gigit ujung jarinya. 1 jari yang digigit, 2. Paling tidak, kalau terlalu banyak apa? Dia menyesali. Ini 2 tangannya sekaligus masuk di mulutnya pada hari kiamat. Iya. Dia berkata, wahai, andai kata saya mengikuti jalan yang digambarkan oleh Ar-Rasul, dan saya tidak menjadikan si fulan sebagai kecintaan yang saya ikuti. Ikut-ikutan saja kepada orang, tidak bermanfaat baginya. Iya. Karena itu sekali lagi, dari perkara agama hendaknya diambil dengan dalil, diambil dengan adillah. Kemudian ketika Husain bin Abdurrahman ditanya, alasan apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Apa dalilnya? Beliau pun menjawab, qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Iya. Saya menjawab, yaitu sebuah hadis yang Asy-Sya'bi tuturkan kepada kami. Jadi Husain bin Abdurrahman berguru kepada Imam Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi nama beliau Amir bin Syarahil. Imam dari kalangan ahli tabi'in terkenal. Iya. Rupanya Asy-Sya'bi, Husain bin Abdurrahman mengambil dari Asy-Sya'bi sebuah hadis yang beliau jadikan dalil bolehnya meminta ruqyah. Maka Said bin Jubair bertanya, "Wa ma haddatsakum?" Apa hadis? Iya. Hadis apa yang Asy-Sya'bi sampaikan kepada kalian? Maka Husain menjawab, kata beliau, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Kata beliau, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah, bahwa Buraidah berkata, tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau dari sengatan. Sengatan hewan berbisa. Ya, sebab huma itu dari sengatannya karena hewan berbisa, apakah kala jengking atau yang semisal dengannya. Iya. Baik. Jadi rupanya Husain ini memahami dari hadits Asy-Sya'bi di mana Nabi bersabda, la ruqya illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali kalau seorang tertimpa ain
Iya. Tertimpa ain. Ain itu apa? Ain itu adalah kejelekan yang menimpahnya disebabkan karena pandangan mata seseorang. Iya. So kadang ada orang dia memandang dengan pandangan yang hasad. Kemudian itu ditunggangi oleh syaitan sehingga menjatuhkan kejelekan bagi orang yang dia pandang. Jelas ya? Karena itu dari etika seorang muslim, kalau dia melihat pada saudaranya sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, ya dia berkata, Masya Allah, Tabarakallah misalnya. Ya, dia mengucapkan Masya Allah. Atau dia doakan saudaranya, Barakallahu laka fihi misalnya. Atau Allah yubarik alaika, semoga Allah memberkaimu. Sehingga hilang apa? Hilang dari kejelekan ain tersebut. Iya. Kejelekan ain tersebut. Dan ain itu adalah suatu hal yang hak, benar terjadi. Benar adanya. Ya. Dan ini terbukti dari dahulu hingga hari ini. Hingga hari ini. Kadang ada orang sehat, anak yang sangat cerdas, tiba-tiba ya tidak tampak kecerdasan itu pada dirinya. Karena pandangan mata sebagian orang yang hasad. Jelas ya? Baik, jadi kalau ada penyakit ain tertimpa pada seorang, boleh untuk diruqyah. Boleh untuk diruqyah. Dibacakan padanya Al-Quran. Diobati dengan doa-doa. Atau yang semisal dengannya. Dari ruqyah. Dan ini akan datang ya pembahasannya di pembahasan ruqyah. InsyaAllah ada bab khusus. Kemudian kata beliau, auhumah. Atau karena sengatan. Jadi, kalau ada sengatan, kalajengking atau semisal dengannya, boleh diruqyah. Itu obat yang sangat mujarab sekali. Ya. Dimaklumi kisah ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang sahabat yang meruqyah kepala suku yang disengat kalajengking. Dia hanya membacakan surah Al-Fatihah saja beberapa kali. Dan akhirnya sembuh orang tersebut. Dia langsung berdiri seakan-akan tidak pernah disengat kalajengking. Iya. Ini pengobatan dengan Al-Quran. Pengobatan dengan Al-Quran, dengan ruqyah. Dan insyaAllah ta'ala akan datang bab khusus penjelasan tentang ruqyah. Kita akan terangkan hukum-hukumnya di sini. Ya, sebab banyak dari manusia di masa ini, ya, kalau dia minta dibaca-bacain, ya, di ruqyah, itu ruqyahnya dengan kesyirikan atau dengan hal-hal yang apa? Tidak disyariatkan. Ya. Mereka tidak mengambil ruqyah dari Al-Quran, tidak pula dari hadis yang sahih. Padahal Al-Quranul Karim adalah obat dan penyembuh. Obat dan penyembuh. Baik, setelah mendengarkan bahwa ternyata Husain bin Abdurrahman punya dalil tentang kenapa dia meminta diruqyah. Ya, sebab lafaz hadis la ruqyah illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali kalau terkena ain atau terkena apa? Sengatan. Ini bukan pembatasan ya. Hadis ini tidak membatasi ruqyah dalam dua hal saja. Tidak. Tapi hadis ini menegaskan bahwa ruqyah dalam dua hal sangat dibolehkan. Ya. Adapun ruqyah untuk penyakit yang lainnya boleh saja. Orang demam misalnya, boleh dia meruqyah dirinya. Ya. Atau misalnya saya punya keluarga, dia sakit misalnya, ya, batuk atau yang semisal dengannya, saya ruqyah misalnya, boleh saja, tidak ada masalah. Jadi ruqyah tidak dibatasi pada dua penyakit saja. Dua penyakit ini disebutkan di sini, ini penekanan namanya. Ya. Penekanan tentang disyariatkannya ruqyah pada dua hal ini. Baik. Kemudian, qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Said bin Jubair pun memuji Husain bin Abdurrahman yang di dalam perbuatan beliau meminta ruqyah ternyata berdalilkan dengan hadis. Kata Said bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah dia dengar. Ya. Jadi kalau dia beramal dengan hadis yang dia dengarkan, Masya Allah, itu sudah apa? Sudah berbuat baik. Iya. Dan juga di sini terdapat keindahan fikih para as-salaf. Ketika dia mendengar kawannya berdalilkan dengan hadis, dia puji dalilnya. Ya. Kalau dia punya dalil yang lain, maka dia terangkan.
Apa dalil yang lain itu? Yang mungkin lebih tepat baginya kalau dia pakai sebagai dalil. Karena itu kata Sa'id bin Jubair, walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami. Iya. Jadi Sa'id bin Jubair punya hadis lain. Ibnu Abbas menceritakan kepada kami. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keindahan ilmu ya di masa para tabi'in. Jadi kalau ada masalah yang mereka perbincangkan, ya, yang mereka bacakan hadis. Ya. Husain bin Abdurrahman minta diruqyah. Apa dalilnya? Dia bacakan hadisnya. Sa'id bin Jubair ya mengatakan bahwa ada yang lebih bagus daripada itu. Dia bawakan dalilnya. Ya, bukan ribut-ribut, bertengkar, tidak ada dalil yang dipakai. Nah, seperti kebiasaan banyak manusia di masa ini. Iya. Kalau ribut dalam masalah agama, ya, paling yang dia ukur, oh itu kamu melakukan perbuatan, iya. Tidak ada orang-orang yang melakukannya misalnya. Ya. Itu adalah kebiasaan yang tidak dilihat pada sebagian orang. Ya, menyelisih adat istiadat kita. Tidak ada dalil yang disebut. Coba kalau dia tanya apa dalil dari perbuatan yang kamu lakukan. Nah, ini baru seseorang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau kalian bersilang pendapat pada sesuatu, kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Ibnu Abbas membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Uridat alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Iya. Ini dipertunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada yang mengatakan dipertunjukkan di malam tatkala beliau diangkat ke langit. Iya. Di malam Isra dipertunjukkan. Nah, sehingga beliau melihat permisalan seperti itu pada hari kiamat. Jadi ini belum terjadi, tapi sudah dipertunjukkan permisalannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku melihat seorang Nabi dan ada beberapa orang yang bersamanya. Nah, ini beliau melihat seorang Nabi dan bersama Nabi ini hanya rahat. Rahat itu angka 3 sampai 9 orang. Subhanallah, Nabi pengikutnya cuma berapa? 3 sampai 9 orang pengikut Nabi. Ini seorang Nabi, ada Nabi lain. Kata beliau, Nabi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Saya melihat seorang Nabi dan pengikut beliau cuma seorang lelaki atau 2 orang lelaki. Subhanallah. Nabi, tapi pengikutnya cuma berapa? 1 atau 2 orang. Bahkan lebih daripada itu, wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Tidak ada seorang nabi, tidak seorang pun yang ikut bersamanya. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Subhanallah, ini menakjubkan. Iya. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa kebenaran itu bukan dengan ukuran banyak sedikitnya orang. Tapi kebenaran yang menjadi ukuran adalah kecocokannya di atas apa? Tuntunan dan syariat Allah. Itu yang dikatakan kebenaran. Iya. Walaupun dia sendiri, manusia menyelisihinya, tapi dia berdiri di atas dalil, maka itu adalah suatu pijakan yang hendaknya menggembirakannya. Tidak boleh membuatnya bersedih hati. Karena kebenaran itu lebih mulia dari ucapan siapapun dari manusia. Baik. Kemudian kata beliau, "Itrufi ali sawadun azim, fadhanantu annahum ummati." Tiba-tiba diangkat kepadaku sekelompok manusia yang sangat banyak. Iya.
Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang sangat banyak. Maka aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Nabi menyangka bahwa itu adalah apa? Umatnya. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Tetapi dikatakan kepadaku itu adalah Musa bersama kaumnya. Yang rupanya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel juga jumlahnya banyak. Kemudian kata beliau, fa idza sawadun 'adzim. Fa nadartu fa idza sawadun 'adzim. Ya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang besar pula. Maka dikatakan kepadaku, ya. Faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dikatakan kepadaku, itu adalah umatmu. Bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Jadi ini termasuk keistimewaan di tengah umat ini. Di tengah umat ini, di antara mereka ada 70,000 orang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Ini akan diterangkan sifatnya di sini oleh penulis. Karena Nabi akan menjelaskan apa ciri 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini. Iya. Kata Ibnu Abbas, "Tsumma nahadha fadakhala manzilahu, fakhadha an-nasu fi ulaik." Kemudian beliau bangkit dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapa 70,000 orang itu. Ya, siapa 70,000 orang itu. Nah, faqala ba'duhum fala'allahum alladhi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat memperselisihkan. Ini 70,000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, ini siapa? Di antara mereka ada yang berkata, barangkali mereka ini adalah para sahabat Nabi. Ya, orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Di antara mereka ada yang berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Jadi dua yang mereka sebutkan ya, sebagai sahabat dan sebagai orang yang lahir semenjak lahirnya adalah seorang muslim dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Sebab ini keutamaan yang sangat besar. Iya. Wa dzakaru asya'a. Dan mereka juga menyebut beberapa kemungkinan yang lain. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Ya. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun menceritakan kepada Nabi bahwa mereka berbeda pendapat, menafsirkan siapa 70,000 orang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan sifatnya. Ini sifat 70,000 orang ya. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Ya, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini sifat yang pertama ya. Tidak minta diruqyah. Nah, beda ya meruqyah dengan minta apa? Diruqyah. Kalau saya sakit, saya bilang kepada orang, tolong ruqyah saya. Nah, ini namanya minta apa? Minta diruqyah. Nah, ini yang makruh di sini. Jelas ya? Kalau meruqyah, ada orang yang sakit misalnya. Saya lihat orang ini sakit, saya katakan, sini kamu, saya bacakan Al-Quran. Saya meruqyahnya. Nah, ini tidak ada masalah, bagus kalau meruqyah. Sebab meruqyah itu memberi manfaat kepada orang lain. Dan memberi manfaat kepada orang lain itu amalan yang salih. Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al."
Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Jelas ini? Jadi beda antara dia meruqyah dan minta diruqyah. Ya. Kalau dia misalnya sakit, kemudian datang orang meruqyahnya, bukan dia yang meminta, ya. Apakah kemauan orang itu sendiri atau ada orang lain yang memintakan? Itu tidak ada masalah, tidak masuk di dalam hadits ini. Sebab ini hadits kaitannya dengan orang yang sengaja minta diruqyah. Jadi sifat mereka adalah orang yang tidak minta untuk diruqyah. Ini yang pertama. Wala yaktawun. Yang kedua, mereka tidak minta dikai. Mereka tidak minta untuk dikai. Dikai itu artinya diobati dengan menggunakan apa? Bara api. Iya. Dan ini pengobatan terakhir di kalangan orang-orang Arab. Iya. Dia obatnya dan mujarab, tapi biasanya jalan terakhir. Karena itu orang-orang Arab kalau berkata tidak ada lagi obat yang lain, mereka katakan kita memakai kay. Ya, jadi besi dipanaskan di atas api sampai membara, kemudian ditempelkan di sebagian titik dari tubuh. Ya. Ya, ini bukan sembarang tempel ya, ini pengobatan. Ya. Ada ilmunya. Sebagaimana bekam itu bukan asal menggores melukai saja, tidak. Tapi ada titik-titiknya. Ya. Dan ini adalah keahlian di bidang kedokteran, di bidang pengobatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Asy-syifa'u fi thalatha." Kesembuhan itu pada 3 obat. Ya. Fi syarbatin minal asal, meminum madu, syarbatin fi mihjam, satu sayatan dari apa? Dari bekam, wa kayyatin minan nar, dan satu sengatan dari api. Itu kay namanya. Jadi disebut oleh Nabi 3 hal. Memang disebutkan ada kesembuhan. Jadi obat, ya betul obat. Ya, tapi sekali lagi kay ini makruh menggunakannya. Karena itu dia obat yang paling terakhir. Kalau tidak ada jalan lain lagi. Tidak ada jalan lain lagi. Soalnya yang terbukti pada penyakit-penyakit yang sudah dikatakan tidak diketemukan obatnya, ya diobati dengan cara kay, sembuh. Baik. Kemudian sifat yang ketiga, wala yatatayyarun. Dan mereka tidak melakukan tiarah. Ya, menentukan nasib dengan apa? Dengan arah burung. Iya. Yatatayyar namanya. Arah burung atau yang semisalnya. Ya. Sebagian orang dulu, orang-orang musyrikin, kalau dia mau melakukan perjalanan, dia lepas burung. Kalau dia ke kanan, oh ini tanda baik, kita jalan. Kalau dia ke kiri, oh ini tanda tidak baik, kita apa? Kita pulang. Ini tiara ya, akan datang nanti. Ya, pembahasan tentang bab tiara ini. Bahwa dia dari bentuk syirik asghar. Kita akan jelaskan pada tempatnya nanti. Baik. Iya. Itu sifat yang ketiga, tidak melakukan tiarah, tatayyur. Kemudian sifat yang keempat, dan sifat yang keempat ini sifat yang paling lengkapnya, sebab dia mengumpulkan 3 sifat sebelumnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Tetapi mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Iya. Jadi hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkaranya. Dan akan datang insyaallah taala nanti pembahasan tentang tawakal. Kita akan terangkan ketentuan tentang tawakal ini. Baik. Jadi ini ciri orang yang masuk surga, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab.
Pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak melakukan kai. Yang ketiga, tidak melakukan tatayyur. Dan yang keempat apa? Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Para ulama di dalam mendefinisikan hal ini, di dalam menjelaskan tentang makna dari 4 hal ini, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Cuma yang dipakai oleh mayoritas para ulama yang mensyarah buku ini, yang menjelaskan kitab Tauhid dari para imam dakwah dan selainnya, bahwa kalimat pokok pada 4 hal ini, orang-orang yang bertauhid itu, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sebab-sebab yang makruh. Hal-hal yang sifatnya apa? Makruh. Jadi makruh saja mereka tinggalkan, apalagi apa? Yang diharamkan. Apalagi hal yang diharamkan. Ya, sebab minta diruqyah itu hukumnya makruh. Dikai itu juga hukumnya apa? Makruh. Ya, jadi pokoknya adalah dia meninggalkan hal yang makruh itu. Karena tauhidnya yang sangat besar, tawakalnya yang sangat agung kepada Allah, menyebabkan dia tidak menoleh kepada sebab-sebab yang sifatnya makruh. Ya, jadi ini namanya illahiyah. Ini ukuran ya. Ukuran seseorang itu dikatakan sebagai seorang yang memiliki sifat berhak masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan tanpa apa? Ada azab. Iya, dan akan datang insyaallah taala nanti saya akan terangkan pada tempatnya kaidah tentang masalah sebab. Iya. Bahwa sebab itu beraneka ragam. Ada sebab yang disyariatkan, ada sebab yang sifatnya memang sudah merupakan takdir dan ketentuan Allah, dan ada sebab yang sifatnya wahmiyah. Itu hanya sangkaan saja. Jelas ya? Dan dalam hadits ini diterangkan ada sebab-sebab yang makruh. Maka ini beda hukum-hukumnya. Ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang syirik asgar. Kalau dilakukan, kalau disertai dengan keyakinan akan menjadi syirik apa? Syirik akbar. Dan ini akan datang lagi rincian dan pembahasannya. Baik. Jadi ini kaidah dasar. Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa tahqiq terhadap tauhid, orang yang mentahqiq tauhidnya secara sempurna, dia tahqiq aslut tauhid dan dia wujudkan kamalut tauhid, kamal yang wajib dan kamal yang mustahab, mereka ini pasti berhak masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Ini kesimpulan pokok di dalam pembahasan. Iya. Sifat-sifatnya terdapat dalam 2 ayat dan terdapat di dalam hadis ini. Baik. Setelah menjelaskan hal tersebut, ya, sifat orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab ini, maka disebutkan di dalam kelanjutan hadis Ibnu Abbas, faqama Ukasha bin Mihsan. Faqala ud'u Allah yaj'alani minhum. Qala anta minhum. Thumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah yaj'alani minhum. Faqala sabaqaka biha Ukasha. Iya. Kata beliau, lalu berdirilah Ukasha bin Mihsan. Ukasha ini kafnya bisa ditasydid, bisa didobel kafnya dan bisa diringankan, dibaca Ukasha. Tapi paling masyhurnya dibaca Ukasha, masyhurnya begitu. Maka berdirilah Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu seraya meminta kepada Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka. Jadi begitu Nabi berkata 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu sifat-sifatnya, Ukasha langsung berdiri. Ya Rasulullah, doakan, mohonkan kepada Allah supaya saya tergolong dari mereka.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau tergolong dari mereka. Iya, kau termasuk ke dalam golongan mereka. Baik, ini dari bentuk syafaat ya namanya. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang hamba sehingga dia digolongkan ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Setelah itu berdiri seorang yang lainnya juga meminta, mohonkan kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ukasha telah mendahuluimu. Ukasha telah mendahuluimu. Dan ini dari keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya. Jadi Ukasha sudah menjawab. Begitu Ukasha sudah meminta, Nabi berkata, engkau termasuk dari mereka. Berdiri lagi orang lain. Berkata, Rasulullah, doakan juga saya. Nabi berkata, Ukasha telah mendahului kamu. Ya. Nabi tidak berkata, kamu tidak termasuk dari mereka. So kamu nggak boleh minta lagi. Tapi beliau hanya berkata, Ukasha telah apa? Mendahuluimu. Ya, sebab kalau Nabi bilang lagi, engkau juga misalnya termasuk, maka yang lainnya semua pasti akan apa? Pasti akan berdiri. Ya. Karena itu beliau menutup pintu dengan ucapan yang sederhana tapi indah. Ukasha telah apa? Mendahuluimu. Sebab memang orang yang paling dahulu dalam kebaikan, dia yang paling berhak untuk apa? Mendapatkannya. Dan ini terdapat keutamaan Ukasha bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Semangat beliau di dalam kebaikan, segera beliau. Dan ini menunjukkan kepada kita semua pikiran para sahabat itu kemana. Mereka kalau berpikir kaitannya di mana kedudukan saya, di surga atau di neraka. Itu yang mereka pikirkan. Sehingga kalau mendengarkan sesuatu langsung nyambung. Ya. Beda dengan kita ya. Ya, sering kita membaca ayat-ayat, mendengarkan hadis-hadis, tapi seakan-akan kita hidup di dunia untuk selama-lamanya. Ya. Seakan-akan tidak ada perhitungan lagi nanti kelak di kemudian hari. Dan ini adalah suatu kelemahan di dalam keimanan dan sedikitnya pemahaman terhadap agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menambahkan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Baik, selesai sudah hadits ini. Di dalam pembahasan ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa perkara. Beberapa pembahasan. Ya, kata beliau rahimahullah fihi masail. Beberapa pembahasan yang terkandung dalam bab ini. Pertama, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Pengenalan tingkatan-tingkatan manusia dalam perkara tauhid. Ya. Jadi ini pokok pembahasan sebenarnya. Penulis ingin menerangkan bahwa di dalam tahqiq tauhid manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang mentahqiq tauhidnya secara sempurna. Ada yang mentahqiq tauhidnya dasarnya saja yang dia tahqiq. Ada yang mentahqiq tauhidnya dasar dan kesempurnaan yang wajibnya saja. Kesempurnaan yang sunnahnya tidak. Jelas ya? Jadi tahqiq terhadap tauhid bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Iya. Karena itu balasan juga terhadap ahli tauhid bertingkat-tingkat. Surga itu berjenjang-jenjang. Ada surga Firdaus, yang paling atasnya, ada lagi surga di bawahnya, ada lagi surga di bawahnya. Sesuai dengan kadar tauhid dan kadar amalannya. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau, makna tahqiqihi. Ya, sudah berlalu penjelasan makna realisasi sesungguhnya dari tauhid. Ini makna tahqiq tauhid ya. Sudah kita terangkan. Jadi kesimpulan tahqiq tauhid tadi, apa kesimpulannya? Bahwa di dalam mentahqiq tauhid ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat apa? Sunnah. Rinciannya bagaimana? Tahqiq tauhid ada yang sifatnya apa? Mentahqiq apa? Aslut tauhid. Ini yang pertama ya. Yang kedua mentahqiq apa? Kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Mentahqiq kesempurnaan tauhid terbagi dua. Ada kesempurnaan yang apa? Yang wajib dan ada kesempurnaan yang sunnah. Jadi ini makna mentahqiq tauhid. Kemudian yang ketiga, kata penulis, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim biqaulihi lam yakun minal musyrikin.
pujian Allah Subhanahu terhadap Nabi Ibrahim bahwa beliau sama sekali tidak termasuk di antara kaum musyrikin. Iya. Kemudian yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirik. Pujian Allah terhadap para penghulu wali-wali Allah karena keselamatan mereka dari kesyirikan. Ini dalam ayat di surah Al-Mu'minin ya. Sebab itu sifat orang-orang yang beriman. Nah, jadi sifatnya mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu sifat para wali. Kalau dia mengatakan dirinya wali, wali itu tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu wali. Iya. Berbeda dengan sebagian orang di masa ini. Mengaku dirinya wali Allah, mengaku dirinya dari keturunan Nabi. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa dirinya adalah wali Allah, tapi berbuat kesyirikan. Ya na'udzubillah. Kaum musyrikin di masa Nabi lebih baik daripada mereka. Iya. Sebab kesyirikan-kesyirikan yang seperti itu tidak pernah terjadi di masa Nabi. Tidak pernah terjadi di masa Nabi. Dan insya Allah akan datang nanti di sela-sela pembahasan bahwa banyak dari bentuk kesyirikan yang terjadi di masa ini itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di masa kaum musyrikin yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, kaunu tarkir ruqya wal kay min tahqiq tauhid. Kedudukan peninggalan ruqyah dan al-kay sebagai bagian dari penerapan tauhid, pentahqiqan tauhid. Nah, ini sudah kita terangkan. Yang keenam, qaulul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Yang menyatukan seluruh sifat tersebut adalah tawakal. Jadi dia tidak minta diruqyah, tidak minta dikay, tidak melakukan tayyib, ini karena mereka sangat kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kata beliau, umku ilmi sahaba bima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Kedalaman ilmu para sahabat atas pengetahuan mereka bahwa mereka tidak akan menjangkau hal itu kecuali dengan amalan. Jadi ketika Nabi SAW kabarkan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, para sahabat langsung berpikir, apa amalan yang dilakukan oleh 70.000 orang ini? Jadi mereka berpikir langsung kepada apa amalan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan dalamnya ilmu para sahabat. Ya, tidak seperti sebagian orang, kalau dia mendengar hadis seperti ini, ya, dia hanya berangan-angan saja. Oh, mudah-mudahan saya digolongkan masuk ke dalam 70.000 orang. Tapi dia tidak pernah melakukan amalan yang memasukkan dia ke sana. Ya, beda dengan para sahabat. Mereka mencari apa sebab amalan yang mereka lakukan. Jelas ya? Nah, ini kedalaman ilmu para sahabat. Kemudian perlu saya lengkapi di sini bahwa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab di sini datang di dalam sebagian riwayat yang lain di Musnad Imam Ahmad dan selainnya disebutkan oleh Nabi ada tambahan. Jadi bersama 70.000 orang, setiap dari 1.000 ditambah lagi 70.000 orang lagi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Iya. Dan ini karunia yang luar biasa untuk umat ini. Jadi kalau dalam hadits Ibnu Abbas di sini yang masuk surga hanya berapa? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kalau dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan tambahan lagi. Dari 70.000 orang itu setiap 1.000-nya ditambah lagi 70.000 orang. Berarti berapa semua jumlahnya? Hah? Dibagi saja mudah baginya. 70.000 dibagi 1.000 dikali 70.000 sama dengan berapa? 4.900.000. Ya. 4.900.000 orang. Jadi ini jumlah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk dari 7 atau termasuk dari 4.900.000 orang ini. Ya, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Baik. Kemudian yang ke-8 kata beliau, hirsuhum 'alal khair. Kesungguhan para sahabat terhadap amalan kebaikan. Iya. At-tasi'ah yang ke-9, fadilatu hadhil ummah bil kamiyyah wal kaifiyah. Keutamaan umat ini secara kuantitas dan kualitas. Iya. Jadi kuantitasnya kelihatan ya pada hari kiamat.
Jumlahnya sangat banyak umat Islam. Kualitasnya juga kelihatan. Di tengah mereka ada 70.000 orang betul-betul mentahqiq tauhid. Iya. Mewujudkan tauhid di tingkatan sempurna. Ini dari sisi kualitas. Baik. Yang ke-10, fadilatu ashabi Musa. Keutamaan pengikut Nabi Musa. Sebab mereka juga umat yang terbanyak. Kemudian ke-11, ardul umam alaihi salatu wassalam. Yang ke-11, penampakan seluruh umat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyar wahdaha ma nabiha. Setiap umat akan dikumpulkan bersama dengan nabi mereka. Iya. Nah ini dari kesempurnaan pembelaan Allah terhadap para nabi. Akan ditampakkan kebenaran para nabi di dunia dan di akhirat. Sehingga di akhirat setiap umat pada nabi yang diutus pada umat yang diutus padanya seorang nabi, umat itu tidak akan bisa mendapatkan sesuatu apapun kecuali melalui perantara apa? Perantara nabinya. Iya. Mereka ingin ke telaga, harus dari telaga nabi mereka masing-masing. Iya. Mereka ingin dikumpulkan bersama apa? Nabinya masing-masing. Demikian. Kemudian yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya, sedikitnya orang yang menyambut seruan para nabi. Iya. Ini perlu kita renungi. Dan dari situ hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mengenal keislaman yang benar. Sebab itu hidayah. Iya. Itu adalah hidayah, kebaikan. Tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Iya. Karena dunia dan seisinya ini tidak ada harganya. Dibanding dengan satu ilmu agama yang benar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Iya. Dalam masalah ibadah saja, misalnya, Nabi SAW bersabda, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Tempat cambuk sore yang berjihad di jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sebagian amalan, berkaitan dengan amalan. Apalagi kalau dia berkaitan dengan apa? Tauhid. Ya. Karena itu tidak ada harganya. Dunia ini dibanding dengan apa? Hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya seorang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dia mengenal keislaman yang benar dan nikmat dia mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu kata para ulama, hidayah itu 2 macam. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Ibaratnya semua dari kita ini akan ke negeri akhirat. Yang menyambung jalan ke surga hanya satu jalan saja. Itulah jalan Islam. Tidak ada jalan yang lain. Maka seorang yang mendapat hidayah masuk Islam, dia telah mendapatkan hidayah menuju kepada jalan. Ketika dia sudah berada di atas jalan Islam, dia perlu hidayah yang kedua. Supaya dia kokoh di atas jalan, tidak menoleh ke kanan, tidak lari ke kiri. Iya. Bisa berjalan lurus. Ini semua harus dilengkapi oleh seorang hamba. Iya. Dan sekali lagi, ini bukan masalah angan-angan. Ini kaitannya dengan kesungguhan seseorang di dalam mempelajari, di dalam menjemput hidayah itu. Iya. Sebab agama sudah diterangkan. Para nabi diutus, kitab-kitab diturunkan. Pewaris para nabi masih ada dari masa ke masa. Ada dari para ulama yang mengajarkan ilmu agama. Kalau kita menyimpang dari jalan yang lurus, itu kesalahan dari kita sendiri. Kesalahan dari kita sendiri. Sebab jalan telah diterangkan. Baik. Kemudian yang ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Sungguhnya Nabi yang tidak seorang pun menyambut seruannya akan datang sendirian. Ya, subhanallah ya. Nabi datang sendirian. Datang sendirian. Iya. Apakah Nabi ini kalah? Tidak berhasil dalam dakwanya? Jawabannya tidak. Ya. Bukan tidak berhasil, bahkan sangat berhasil. Karena keberhasilan bukan diukur dengan banyak sedikitnya orang. Keberhasilan itu sejauh mana dia
mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata penulis yang ke-15, tamratu hadzal ilm wa huwa adamul iktirar bil kathrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Yang ke-15 hasil dari ilmu ini, yaitu tidak boleh seorang itu terpedaya dengan jumlah mayoritas dan tidak berlaku zuhud dengan jumlah yang sedikit. Ini kaidah sangat penting sekali dalam hidup. Ya. Jadi jumlah mayoritas itu bukan ukuran sebuah kebenaran. Bahkan mayoritas kebanyakannya disebut dalam Al-Quran bukan dengan bentuk pujian. Seperti Allah firman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau engkau taat kepada kebanyakan manusia di atas muka bumi, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Akan disesatkan dari jalan Allah. Jadi kalau dia mengikuti kebanyakan orang, akan sesat dari jalan Allah. Iya. Ayat yang lain Allah firman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Menunjukkan yang bersyukur itu sedikit. Berarti yang tidak bersyukur lebih banyak. Iya. Dan Allah firman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat mereka itu beriman. Ya. Ayat-ayat yang semisal ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Menunjukkan bahwa jumlah yang banyak itu bukan ukuran suatu kebenaran. Iya. Jadi sini perbedaannya antara ilmu dan kejahilan. Seorang yang berilmu itu, dia ketika memandang, dia memandang kepada pijakan yang dia berpijak di atasnya. Kalau pijakannya sudah benar, dia tidak peduli dengan apa yang berada di sekitarnya, banyak maupun sedikit. Beda dengan orang-orang jahil yang dia lihat di sekitarnya, ada pendukung atau tidak, ada yang mengikuti atau tidak. Ya, adapun pijakan dia tidak peduli, berpijak di atas kebenaran atau tidak. Ini adalah kejahilan. Baik. Kemudian yang ke-16, ar-rukhsatu fir ruqyah min ainin wal humah. Keringanan hukum dalam melakukan ruqyah pada penyakit ain dan sengatan. Iya. Insyaallah akan datang ya bab khusus penjelasan tentang ruqyah. As-sabi'ah asyarah yang ke-17, umku ilmi salaf. Liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kada wa kada. Fa'ulima anna al-hadits al-awwal atau fa'alima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Kata beliau kedalaman ilmu ulama salaf. Iya. Seperti ucapan Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Jubair ya, keliru ya dalam ucapan Sa'id bin Jubair, sesungguhnya telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar, akan tetapi begini dan begini. Ya. Maka dia pun mengetahui bahwa hadits pertama tidak kontradiktif dengan hadits yang kedua. Tidak terjadi persilangan. Jadi ketika Husain bin Abdurrahman menyampaikan hadits, Sa'id bin Jubair berkata, kamu sudah baik mendengarkan hadits itu. Tapi ada hadits lain, begini dan begini. Ya. Ini kedalaman ilmu as-salaf ya. Ketika mereka mendengarkan hadits, langsung mereka paham apa kandungannya. Nah seperti banyak dari manusia di masa ini, kadang hafal Al-Quran, kadang hafal hadits-hadits, tapi dia tidak paham apa makna ayat dan hadits yang dia hafal. Ya, dan ini musibah juga ya. Di masa ini memang kita banyak musibah. Ya, orang-orang jahil itu musibah. Ada orang yang mau belajar menuntut ilmu, tapi subhanallah hafal Al-Quran, hafal hadits Rasulullah, tapi dia tidak paham maknanya. Dia tidak paham maknanya, berani bicara sana sini terhadap kandungannya. Iya. Dan ini yang membuat fitnah di tengah manusia. Sebab sebagian orang, masya Allah, oh ini ustaz pandai baca ayat, pandai baca hadits, berarti bagus ustaz ini. Dia tidak tahu bahwa orang yang berbicara ini hanya pandai membaca ayat, pandai membaca hadits saja, tidak mengerti kandungannya. Iya. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Dan ini termasuk musibah ya di tengah umat. Yang paling penting adalah seorang faqih, paham terhadap agama. Iya, paham terhadap agama. Selain dari dia menghafal,
dia juga memahami apa yang dia hafal. Memahami apa yang dia hafalkan. Kemudian kata beliau, yang ke-18, bu'dus salaf an madahil insan bima laysa fihi. Jauhnya para as-salaf, ya, jauhnya para ulama as-salaf dari sifat memuji seseorang atas perbuatan yang tidak ada padanya. Jadi kalau dia melakukan ada perbuatan yang dia tidak lakukan, dia tidak akan memuji dirinya di atas perbuatan tersebut. Ya. Dan ini dari keindahan ilmu as-salaf rahimahullahu ta'ala. Nah, senang untuk dipuji pada sesuatu yang dia tidak lakukan, itu dicela ya. Ya, dicela. Dalam Al-Quran, di surah Al-Imran ayat 188, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minan nar walahum adzabun alim. Jangan sekali-sekali engkau menyangka orang yang bergembira dengan apa yang dia dapatkan. Ini pertama ya, orang yang gembira ketika dia dapat nikmat, oh dia merasa gembira, ujub. Ya. Yang kedua yang dicela adalah orang yang merasa bangga, orang yang cinta untuk dipuji dengan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Allah tegaskan, jangan sekali-sekali engkau menyangka mereka selamat dari siksaan. Untuk mereka siksaan yang pedih. Karena itu, jangan seorang berpikir mendapatkan pujian pada amalan yang dia tidak lakukan. Nah, ini pada ucapan Husain bin Abdurrahman ya. Dia bangun di malam hari. Tapi dia terangkan, saya bangun bukan karena sholat. Saya bangun karena apa? Tersengat kalajengking. Ya. Supaya jangan disangka bahwa, oh ini bangun malam hari, Masya Allah. Dia sholat malam. Padahal, sebenarnya ada urusan lain. Ya. Kemudian yang ke-19, qauluhu anta minhum alamun min alamin nubuwah. Sabda beliau, engkau termasuk di antara mereka, adalah salah satu dari sekian tanda-tanda kenabian. Nabi Muhammad SAW memiliki tanda-tanda kenabian. Tanda kenabian itu adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi dan terbukti itu terjadi. Itu tanda kenabian namanya. Sini Nabi mengabarkan bahwa Ukasha bin Mihsan adalah salah satu dari apa? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Dan Nabi SAW mempunyai banyak tanda kenabian. Dan ini dikumpulkan oleh para ulama dalam buku-buku khusus. Imam Al-Baihaqi punya buku tentang Dalailun Nubuwah. Demikian pula Al-Firyadi. Di antara buku yang paling bagus di masa ini adalah buku guru kami, Syekh Mukbil. Dalam satu jilid tebal, beliau kumpulkan hadits-hadits yang sahih tentang Dalailun Nubuwah. Tanda-tanda kenabian. Nabi kabarkan sesuatu dan terjadi. Sesuatu itu. Sesuatu yang akan terjadi setelah itu terbukti terjadinya sesuatu itu. Dan ini tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-20 ya. Keutamaan Ukasha. Di mana beliau dikabarkan oleh Nabi termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang ke-21 penggunaan kata sindiran. Iya. Al-ma'arif. Ini kata yang mewakili ya. Tapi bentuk penolakan yang halus. Ya, kalau ingin diartikan kata sindiran boleh. Ingin diartikan penolakan yang halus juga boleh. Iya. Jadi Nabi ketika ada orang yang berkata lagi, Ya Rasulullah doakan saya tergolong dari mereka. Nabi berkata, kamu telah didahului oleh siapa? Ukasha. Jadi beliau menolak dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Dan ini dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Nah. Baik. Kemudian yang ke-22. Husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat kebagusan, keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini 22 pembahasan dari bab yang kedua. Dan insyaallah ta'ala dengan ini kita
akan mengakhiri pertemuan untuk sesi yang ketiga ini. Baik. Insyaallah taala untuk sesi berikutnya kita lihat nanti kalau Ustadz Saifuddin beliau akan melanjutkan materi setelah sholat maghrib. Kalau materinya selesai hingga isya, maka setelah isya insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan pembahasan kitab tauhid. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.